saya akan mendiskusikan sedikit pengembangan topik tentang gagal jantung, yaitu lemah jantung. Nah, sebagai pendahuluan saya akan menggambarkan sedikit bahwa jantung itu terletak di tengah dada kita, di rongga dada, rongga toraks ini terletak di tengah dan kanan kirinya diapit oleh paru-paru. Letaknya agak ke kiri sedikit dan dia berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Darah yang dipompa oleh tubuh kita sekitar 5 liter per menit ya pada orang dewasa, dan dengan detak jantung sekitar 80 kali per menit, maka sekali pompa dia akan memunculkan sekitar 70 cc. Jadi apa sih yang disebut dengan payah jantung ya, atau gagal jantung? Kita tahu berapa sih populasinya? Populasi orang dewasa itu sekitar lebih dari 10% pada kelompok orang yang berumur 70 tahun. Nah, pada usia di atas 65 tahun, satu di antara orang yang merasa dirinya sesak napas itu biasanya menderita lemah jantung atau gagal jantung yang tidak terdeteksi. Bagaimana populasi dari slide? Nah, berapa sih lama rata-rata hari rawat di rumah sakit ya? Ini berbagai negara dari Singapura, Thailand, Indonesia, Australia, Malaysia, Filipina, dan seterusnya. Kita lihat yang tertinggi adalah sekitar 8 hari, dan yang paling rendah di sini Hong Kong, tentu penduduknya sedikit ya. Dan rata-rata di antara 7 sampai 9 hari, Indonesia sekitar 7 hari. Ini adalah Uni Eropa, ini Asia Pasifik, dan ini Amerika. Slide ya. Saya akan menjelaskan sedikit cara kerja jantung ya. Jantung ini bekerjanya jantung terbagi dua ya, seperti dua pompa yang bergerak secara bersamaan. Nah, yang gambar biru ini adalah jantung kanan, ini jantung kiri. Darah dari seluruh tubuh, pembuluh darah balik itu yang oksigennya belum kaya ya, masih banyak karbon dioksidnya, masuk dalam jantung kanan ya, serambi, diri, kemudian akan dipompakan ke pembuluh darah besar paru. Di paru-paru terjadi pertukaran gas ya, jadi CO2 yang di dalam tubuh kita keluarkan dan kita menghirup oksigen, sehingga darah yang kaya oksigen dia akan masuk ke dalam bilik kiri, dan di bilik kiri dipompakan ke seluruh tubuh kita melalui pembuluh darah besar yang kita sebut aorta ya. Jadi di tempat paru-paru adalah proses pertukaran gas. Darah bersih ini akan dipompakan dari jantung kiri ke seluruh tubuh kita. Slide. Ya, apa yang disebut gagal jantung ya? Gagal jantung adalah bila mana jantung kita tidak mampu memberikan kebutuhan tubuh kita. Jadi jantung tidak mampu memberikan sejumlah oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kenapa terjadi demikian? Ya, ini kalau jantung sudah lemah, dia akan memompa kurang, sehingga darah yang dibutuhkan oleh seluruh oleh tubuh kita tidak akan mencukupi. Nah, ada dua tipe ya, dari lemah jantung ini, atau kita bilang payah jantung, atau gagal jantung, atau lemah jantung. Ada dua tipe di sini. Kalau ada yang tipe ototnya menjadi lemah ya, jadi kekuatan pompanya berkurang ya, ini yang disebut gagal jantung sistolik. Jadi pompanya berkurang karena dia ototnya membesar dan lemah ya. Tipe kedua, otot jantungnya tuh tebal ya, dia nggak lemah, dia tebal, sehingga isinya kurang, isi jantung ini kurang karena dindingnya ini menebal. Ini biasanya pada orang yang darah tinggi lama bertahun-tahun, dia akan jantungnya seperti ini. Dia juga mengeluh sesak, tetapi disebabkan karena ketebalan dari otot jantung ini ya.
Ini yang disebut gagal jantung diastolik ya. Kalau ini gagal jantung yang tipe sistolik. Rendahnya volume darah yang dipompa oleh jantung tidak mampu memenuhi kebutuhan tubuh akan oksigen, sehingga orangnya biasanya merasa sesak nafas, tersengal-sengal gitu. Slide. Slide. Nah, ini tadi ya, gagal jantung sistolik, jantung tidak mampu memompa darah dengan jumlah yang cukup ke seluruh bagian jantung. Bilik jantung yang besar terisi oleh sisa darah yang terpompa. Ya. Gagal jantung diastolik, bilik jantungnya kaku, ya, terisi oleh darah yang jumlahnya lebih sedikit dari biasanya, sehingga jantung tidak dapat terisi optimal oleh darah. Rendahnya volume darah ini yang tidak bisa dipompa oleh jantung tidak mampu memenuhi kebutuhan tubuh akan oksigen. Nah, inilah baik tipe yang sistolik ya, tipe yang pompanya kurang atau tipe yang penebalan, kedua-duanya menyebabkan volume darahnya kurang, sehingga tentu saja oksigennya jadi kurang. Slide. Kenapa? Balik lagi. Nah, setelah ini satu slide. Kenapa bisa terjadi nah ini ya, kenapa bisa terjadi orang bisa gagal jantung? Antara lain adalah penyakit jantung koroner. Di sini pembuluh darah yang memberi makan jantung tersumbat ya. Tersumbat, di sini ada plak, urat di pembuluh darahnya itu ada plak. Karat-karat ini menebal sehingga alirannya berkurang. Akibatnya suplai darah ke otot berkurang. Nah, ini kalau suplai otot berkurang, lama-lama terjadi kerusakan dan penurunan daripada fungsi jantung ya. Kalau urat tersumbat total, dia akan terkena serangan jantung seperti ini. Nah, sehingga jantung tidak bisa berfungsi dengan normal. Selain urat yang tersumbat, apa? Ototnya sendiri yang lemah oleh berbagai macam penyakit infeksi ya. Bisa juga orang yang terlalu banyak minum alkohol, dia akan merusak otot jantung. Pemakaian obat-obat tertentu yang bisa menyebabkan toksik ke otot jantung. Ada juga berbuat katup ya, katup yang bocor membuat jantung bekerja lebih berat, sehingga akibatnya jantung akan melemah ya. Kemudian ada juga disebabkan oleh darah tinggi, kelainan klep, cacat bawaan ya, dan juga penyakit-penyakit lainnya, penyakit ginjal, penyakit tiroid atau kurang darah, anemia. Slide. Slide sebelumnya. Setelah ini ada satu slide yang, jadi yang terbanyak apa dari seluruh penyebab gagal jantung itu, yang terbanyak adalah jantung koroner ya, dia sekitar 70%, sisanya disebabkan oleh penyakit jantung bawaan, penyakit jantung katup, penyakit infeksi atau penyakit lemah otot jantung. Gejalanya seperti apa? Bagaimana Anda tahu kalau keluarga Anda atau teman Anda itu menderita sakit lemah jantung, mayat jantung ya? Antara gejala lainnya tuh dia bernapas pendek ya, sukar bernafas ya, kemudian mudah letih lesu, jalan misalnya 100 meter, 200 meter sudah tak kuat ya. Ini disebabkan asupan oksigennya nggak cukup. Kemudian gampang ngantuk, mudah lelah ya. Kaki bengkak, di sini kaki bengkak ya, kedua tupai bengkak. Batuk kalau malam hari, batuk kalau tidur terlentang ya. Tidak nafsu makan, perut membesar. Tidur lebih nyaman jika posisinya duduk atau bantal yang tinggi. Tidak bisa dengan bantal rendah. Itu adalah antara lain gejala-gejala daripada payah jantung. Slide. Ada gejala utama ya, sign and symptoms. Di sini nafas pendek, kalau malam hari dia sesak, kalau jalan dia beraktivitas dia sesak, lemah, terutama kaki bengkak di sini. Nah, ini sebabnya ada tadi ya, pompa jantung melemah, oksigen kurang, ya, oksigen ke paru-paru juga berkurang, dan ada isi cairan di dalam alveoli, di dalam gelembung udara paru kita, sehingga
orang itu tidak akan bernafas lega, justru akan sesak sekali. Ya, tanda-tanda lain apa? Pembuluh darah di leher itu meningkat, kemudian liver membengkak. Ya, kemudian juga kalau kita periksa jantung bisa ada kedengaran sesuatu bunyi yang mungkin klepnya bocor, itu bisa terdengar. Slide. Apa sih yang paling banyak gejala, terutama dari segitu banyak gejala ya, baik sesak, bengkak, batuk, nyeri dada, lemah, sesak malam hari, bengkak pada perut, tidak semangat, kemudian berdebar. Yang paling sering adalah ini, sesak nafas ya, nafasnya nggak bisa lega, nggak bisa nafas dengan longgar. Slide. Ini tadi ya sama saja gejala umum dan gejala spesifik. Umumnya tuh rasanya lemas berlebihan, bengkak, kemudian nafas pendek dan sesak. Gejala spesifik tadi jantungnya berdebar, batuk-batuk bila malam hari, hilang nafsu makan, ya, tidur harus posisi tegak ya. Kemudian berat badannya meningkat ya, mungkin 2 kilo dalam seminggu ya, kaki cepat bengkak, mulut bengkak, itu harus hati-hati. Slide. Slide. Nah, ini adalah kualitas hidup ya. Semakin, dan biasanya orang sakit gagal jantung itu beropname berkali-kali, sehingga kualitas hidupnya akan semakin menurun. Progresif penyakitnya di sini. Ya, progresif, semakin lama dia akan semakin memburuk. Slide. Ini mortalitasnya juga makin meningkat. Nah, kita periksanya gejala tanda-tandanya bagaimana? Slide. Next. Nah, kita taunya gimana kalau orang ini gagal jantung, payah jantung? Kita periksa rekaman jantung, periksa darah. Ya, tentunya kita juga periksa foto dada, itu bisa melihat jantungnya besar atau tidak. Kemudian dengan USG jantung kita bisa melihat pergerakan jantung. Ini adalah data penunjang. Lalu ada klasifikasinya ya. Kalau kita mengelompokkan lemah jantung itu, payah jantung, berdasarkan klasifikasinya. Kalau kelas 1 itu dia masih aktivitasnya masih bagus ya, pompanya hanya menurun sedikit. Kalau kelas 2 dia aktivitas yang agak lebih, dia mulai sesak ya, performa fisik agak terbatas, sesak, jadi sesak waktu naik tangga ya. Nah, kalau fungsional kelas 3 itu aktivitas biasa aja, pekerjaan ringan, duduk gitu aja sesak. Dan yang paling berat fungsional kelas 4 itu dia baring, dia sesak, tidur pun sesak ya. Ini yang berat. Slide. Lalu gimana sih ya, mesti gimana sih kalau ketemu pasien dengan seperti ini? Ada berbagai tingkatan ya. Kalau Anda menemukan orang yang sesak hebat, sulit bernafas, nyeri dada, atau kesadarannya mulai terganggu ya, itu harus segera dibawa ke rumah sakit ya, harus segera mendapat bantuan oksigen pasien seperti ini. Ini yang merah ya, zona merah. Ini kalau masuk zona merah, zona yang gawat, harus dibawa ke rumah sakit. Slide. Kalau zona kuning dia Anda tidak harus urgent ke IGD, tetapi sudah harus periksa ke dokter. Berat badan naik 2 kilo atau lebih dalam 1 minggu, nafasnya pendek, pembengkakan pada punggung kaki, pergelangan kaki, betis ya, merasa lelah, tidak bertenaga, pusing, ini udah zona kuning ya. Ini harus konsultasi segera. Baik, slide. Nah, kalau zona hijau adalah zona yang kita harapkan, artinya pasien dengan gagal jantung sudah kita bisa obati sehingga aktivitasnya bisa normal kembali. Baik. Nah, bagaimana pengobatannya? Pengobatannya bisa dengan obat-obatan, yaitu mengurangi cairan di dalam tubuh ya, kita sebut obat diuretik, itu mengurangi cairan di dalam tubuh, cairan di dalam perut atau di kaki atau di paru-paru bisa dikurangi dengan obat ini ya, kita sebut obat diuretik. Kemudian selain obat untuk mengeluarkan cairan dari dalam tubuh, ada berbagai macam obat pendukung untuk meringankan jantung ya, untuk meringankan beban jantung. Slide. Selain itu,
Selain dengan obat-obatan, tentunya perubahan pola hidup dan juga memperbaiki penyebab dasar daripada gagal jantung itu. Ya, jika orang itu setelah diobati kemudian menjadi sehat, menjadi fungsional kelas 1, ya, itu harus menjaga pola hidupnya, harus berubah pola hidupnya, harus berolahraga, yang merokok tidak boleh merokok. Kemudian mencatat berat badan dicatat setiap hari agar supaya kalau ada kenaikan yang berlebih atau kenaikan yang mencurigakan, yang tidak wajar, itu harus segera dikonsultasikan, ya. Kemudian juga kita harus mencatat tuh jumlah minum, jumlah obat-obatan yang diminum. Kalau memiliki kadar gula yang tinggi harus dibuat normal, ya. Kalau memiliki kolesterol yang tinggi harus dikontrol gula dan kolesterolnya. Ya, jadi parameter-parameter berbagai faktor yang menyebabkan performa dari jantung itu buruk itu harus dihilangkan semua, harus dibuat normal. Right? Nah, selain itu juga untuk makanan bagaimana? Batasi konsumsi garam, batasi konsumsi cairan. Jadi pasien dengan jantung yang payah, pompa yang rendah, itu kalau minum harus dibatasi, ya, diukur sesuai berat badannya. Jadi kita ada ukuran berat badan kali cc dikurangi 25% supaya tidak berlebih cairan di dalam badan karena jantung lemah memompanya sehingga cairan bisa terbentuk di dalam badan kita. Nah, kemudian batasi garam karena garam itu bisa menarik cairan, sehingga kalau kita makanannya tidak dibatasi dengan mengkonsumsi garam yang bebas akan menyebabkan bengkak-bengkaknya nggak berkurang, ya. Kemudian makanannya tentu harus yang sehat, ya, serat, yang ringan sehingga tidak membebani lambung. Kalau lambung terlalu berat bekerja, nanti dia akan membutuhkan darah banyak, oksigen banyak dari jantung. Sedangkan jantung sendiri dalam keadaan pompanya kurang baik, pompanya rendah, sehingga akan menyebabkan orang itu sesak nafas, ya. Slide. Nutrisi gagal jantung apa dan bagaimana sesuai dengan iman kita, ya, bahwa kita lebih baik makan sayur-sayur, buah-buah seperti makanan yang Tuhan ciptakan untuk Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, bahwa kita makan adalah serat, buah-buahan, biji-bijian, ya. Ini adalah makanan-makanan sehat, mengandung antioksidan, mengandung serat. Di pencernaan itu akan, sayur-sayur itu akan hanya berada 1 kali 24 jam di dalam usus, ya. Tapi kalau daging dan hal-hal yang lebih berat akan lama di dalam usus, ya akan lebih berat dicernakan, apalagi orang dengan lemah jantung, ya, dengan payah jantung. Diusahakan organ-organ lain seperti lambung, usus itu bekerjanya jangan berat, ya. Jadi dia mesti bekerja ringan. Gimana bekerja ringan? Makannya juga harus diatur, cairannya diatur. Kemudian juga sayur, buah-buahan itu membuat lambung bekerjanya tidak terlalu berat, bekerjanya ringan, ya, sehingga itu akan memudahkan dan meringankan kerja jantung. Slide. Nah, biasanya kalau orang lemah jantung itu dia nggak nafsu makan. Nggak nafsu makan karena makan sedikit dia begal. Kenapa? Karena di lambung juga sembab, ya. Lambung sembab sehingga dia juga makan nggak bisa enak. Nafsu makan kurang, rasa makanan cepat kenyang, dan juga ada masalah psikologis, ya, depresi. Slide. Slide. Ya. Gangguan pencernaan dan penyerapan terjadi pada orang yang payah jantung seperti tadi. Karena lambung sembab, usus sembab, ya, seperti paru-paru yang sembab, maka itu menyebabkan penyerapan makanan terganggu. Right? Sehingga orang ini akan malnutrisi, ya. Malnutrisi yang buruk juga akan menyebabkan fungsi jantung yang buruk. Jadi seperti lingkaran yang tidak terputus kalau orang gagal jantung dengan nutrisi yang buruk. Right? Catatan pembatasan asupan itu 1.200 sampai 200 mg per hari. Kalau kurang dari ini, ya, menahan cairan tubuh, mengurangi beban jantung. Kemudian kalau kurang dari 500 tidak dianjurkan karena tidak akan ada rasa, ya, dan kebutuhan nutrisi tidak terpenuhi. Karena badan juga butuh natrium, kalium, klor, ya. Slide. Nah, ini sumber natrium kita ada dari garam
baking soda, dan lain-lain. Right? Makanan yang rendah natrium ini lebih disarankan pada orang yang mengalami payah jantung. Ya, misalnya di sini ada oat, ya, kemudian kacang-kacangan yang tidak asin, kemudian sup bikinan sendiri, roti, ya, kemudian ikan juga yang rendah tidak diawetkan, ya, karena ikan yang diawetkan biasanya asin, telur, kemudian crackers yang tidak asin, ini adalah makanan yang rendah natrium. Right? Ini makanan yang dianjurkan, hindari makanan yang tinggi natrium. Ya, ini makanan yang tinggi natrium sebaiknya dihindari pada orang yang menderita payah jantung. Ya, jadi demikianlah saudara-saudara topik yang bisa saya bawakan tentang lemah jantung, sehingga sedikitnya kita tahu gejala-gejala seperti ini akan mengajak bisa mengetahui sedikit, jadi tidak mengabaikan, ya, bahwa kondisi lemah jantung ini mungkin kita dapatkan di sekitar kita, mungkin tetangga kita, teman kita. Nah, ini bisa Anda bantu untuk memberitahu dan memeriksakan orang tersebut ke dokter. Demikian materi yang bisa saya bawakan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Selamat malam. Like you never know.
hari ini boleh kembali berkumpul di tempat ini. Dari hari Minggu kita sudah melaksanakan KKR BWA Wilayah 10 ini, dan dari malam ke malam saya yakin dan percaya kita semua dikuatkan. Kita sebagai semua yang tergabung dalam Wilayah 10, bahkan tamu-tamu yang sudah hadir. Dan malam hari ini kembali kita akan mempelajari satu tema, yaitu pengharapan, yang pasti dengan tema hari ini adalah tanda pengharapan. Nah, oke, terima kasih. Tanda pengharapan. Apa itu tanda pengharapan yang akan kita pelajari malam hari ini? Sebelumnya mungkin kita akan tanya dulu, apa itu harapan, kan? Apa itu harapan? Next slide. Terus benar-benar untuk spontan, terus saya tidak bisa melanjutkan. Waktu kan saya lagi berpacaran dan sudah aman menikah waktu itu. Di next. Jadi tidak bisa saya menikah kalau saya balik lagi ke agama saya. Oke, harapan. Jadi apa harapan itu? Harapan itu adalah bentuk dasar dari kepercayaan atau sesuatu yang diinginkan untuk didapatkan, atau sesuatu kejadian yang berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Nah, harapan ini kan abstrak ya, saudara-saudara. Sesuatu yang tidak ada bentuknya, sesuatu yang tidak kita bisa lihat, tetapi kita ingin agar yang sesuatu itu dapat terwujud. Nah, next slide. Saudara, kalau kita bicara, dan itu juga tidak terjadi kepada orang muda saja. Bisa saja, contoh saya PHP-in anak saya, Nael contohnya. Sudah berharap mama mau memberikan sesuatu, tapi saya tidak memberikan kepada dia. Atau mungkin istri kepada suami, suami kepada istri, atau kita ke teman kerja, sering ada yang PHP-in kita, bukan? Atau pernah merasakan lah itu satu kali di PHP-in itu rasanya kayak mana sih? Kalau di PHP-in rasanya kayak mana tuh? Kecewa kan? Ketika ada sesuatu yang kita ingin dapatkan, tapi ternyata si pemberi harapan ini tidak memberikan itu. Jadinya kita menjadi kecewa. Nah, saudara-saudara, kita sadar atau kita tidak sadar, saat ini, bahkan jauh pada waktu penciptaan, kita sering di PHP-in oleh satu oknum. Jadi dia seperti membuat suatu itu benar, tapi nyatanya tidak benar. Sesuatu yang ini kayaknya benar nih yang diutarakan oleh oknum ini, tapi ternyata itu membawa kita kepada kehancuran. Nah, sering kita di PHP-in dari dulu, dari zaman penciptaan pun sekalipun sampai saat ini oleh satu oknum ini. Dia memalsukan. Nah, ini mungkin ibu-ibu yang paling paham. Ibu-ibu, contohlah tas ya. Tas yang mungkin asli dengan yang KW, terus yang buat tas itu tuh jago. Kalau dari jauh, kalau kita tidak mungkin dekatin, kita tidak meraba dan lain sebagainya, ibu-ibu biasa bagaimana? Melihat itu sebagai barang yang asli, bukan? Tapi kalau orang yang tahu ini barang ini palsu, dia tahu ciri-ciri aslinya, pasti ketika dia pegang contoh tas tadi ya, dia akan lihat, oh enggak, harusnya tulisannya ini begini, harusnya di belakang ini nih jahitannya seperti ini. Nah, dia akan tahu. Bagaimana dia akan tahu? Kalau dia tahu yang aslinya seperti apa, gitu. Nah, malam hari ini ketika kita melihat, boleh next slide. Oke. Siapa dia? Dia adalah setan. Jadi saudara, setan ini dia rajin sekali mempelajari kitab suci. Dia mengetahui bahwa waktunya sudah singkat, dan ia berusaha sedapat-dapatnya untuk menghalangi pekerjaan Tuhan di atas bumi ini. Jadi setan itu, dia saking rajinnya dia mempelajari kitab suci, dia tahu waktu kita ini sudah sangat singkat. Itu bisa kita bisa baca di dalam buku nasihat bagi sidang ya, halaman 34 paragraf yang ketiga, di alinea yang ketiga. Boleh next slide? Oke, saudara-saudara,
Jadi di situ dikatakan, dan setan yang dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang jahat dan mengaku sebagai Allah akan melakukan segala jenis mujizat untuk menipu jika mungkin siapa? Umat pilihan sekalipun. Jadi kita yang sudah mengenal kebenaran pun kita bisa tertipu saking samanya, saking miripnya yang setan tawarkan dengan yang Tuhan tawarkan. Tapi sekali lagi, kita tidak akan tertipu kalau kita tahu barang aslinya kayak mana, bukan? Kalau kita rajin mempelajari akan firman Tuhan. Nah, di dalam nasihat bagi sidang masih di halaman 34 paragraf yang ketiga dikatakan, umat Allah tidak akan mendapatkan keamanan mereka dalam mengadakan mujizat karena setan akan memalsukan yang diadakan. Dan umat Allah dicoba dan diuji untuk mendapatkan kuasa dalam tanda yang disebut dalam Keluaran 31 ayat 12-18. Apa itu nanti kita akan baca bersama. Nah, ini yang menarik. Mereka harus apa katanya? Berdiri teguh di atas apa? Firman itu. Karena itulah satu-satunya dasar yang di atasnya mereka dapat berdiri dengan aman. Wow, puji Tuhan. Karena ternyata walaupun kita banyak kepalsuan yang ditawarkan oleh setan ini, dibilang apa? Kita dapat dengan aman berdiri kalau kita tahu tanda ini, yaitu yang terdapat di dalam Keluaran 31 ayat yang ke-12 sampai 18. Kita baca bersama-sama. Bisa next slide. Oke, agak kecil ya tulisannya. Mungkin kalau ada yang membawa Alkitab, kita bisa buka bersama-sama, kita baca bersama-sama. Apa tanda itu? Apa tanda pengharapan itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa di ayat yang ke-13, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati, sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan di antara bangsanya. Kemudian di ayat 15, 6 hari boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastinya ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat, apa katanya? Turun-temurun, menjadi apa? Perjanjian yang kekal antara aku dan orang Israel ini. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti untuk beristirahat. Dan Tuhan memberikan pada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Jadi apa tanda pengharapan, saudara-saudara? Next slide. Sabar. Tanda pengharapan itu adalah hari Sabat. Saudara-saudara, next slide. Ya, next slide. Di situ dikatakan segala sesuatu telah Tuhan jadikan sungguh amat baik. Jadi kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 31, Tuhan melihat penciptaan yang dia lakukan selama 6 hari itu sangat baik. Surga dan bumi dipenuhi dengan sukacita, bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama, dan semua anak Allah, apa katanya? Bersorak-sorai. Dan luar biasanya Tuhan adalah, meskipun dosa telah masuk ke dalam dunia, ketika dia membuat segala, bayangkan, dia membuat segala sesuatu indah di awal, dia menciptakan begitu baik. Tetapi dosa itu masuk dan merusak pekerjaannya yang sungguh sangat baik dan sempurna itu. Tetapi apa katanya? Allah masih memberikan kepada kita hari Sabat
sebagai saksi bahwa ia itu maha kuasa. Dia powerful, dia kuasanya tidak terbatas dalam kebaikan dan kemurahan. Dan dialah yang telah menciptakan segala sesuatu. Pada hari Sabat dia menguduskannya. Saudara, mungkin sedikit kesaksian dari saya, bisa ya? Jadi saya ini datang atau dibesarkan dari keluarga yang tidak menguduskan hari Sabat. Kristen, tapi bukan pemelihara hari Sabat. Pendek cerita, yang mau saya saksikan sebenarnya bukan ini, tapi latar belakangnya adalah saya dari keluarga bukan pemelihara hari Sabat. Dan keluarga saya waktu itu, ibu bapak saya bilang, kamu kuliah di salah satu sekolah Tuhan. Itulah fungsi sekolah Tuhan ya, puji Tuhan. Jadi sekolah Tuhan yang ada di Manado, Unplab. Jadi saya berkuliah di situ. Pendek cerita, saya mulai tertarik mempelajari akan kebenaran Sabat itu ketika ada mata kuliah Daniel. Dan waktu itu saya sedang berpacaran dengan pemuda Advent masalahnya. Dan puji Tuhan pemuda itu akhirnya sekarang jadi suami saya. Jadi tapi saya Kristen Protestan garis keras, artinya bukan Advent ya, tapi saya tidak mau menunjukkan kepada dia ketertarikan saya pada agama Advent itu, nggak mau saya. Jadi saya belajar sendiri. Jadi akhirnya pelajaran mulai dari Daniel, Wahyu, yang harusnya kita belajar aja supaya dapat nilai kan. Nah saya mencari tahu dari situ, tapi saya nggak mau orang lain tahu. Saya nggak mau konseling sama pendeta, saya nggak mau bilang ke pacar saya, oh saya tertarik, nggak mau. Saya gengsi saya tinggi sekali waktu itu ya. Apalagi sebelum ke Unplab, orang tua saya selalu begini, kamu hati-hati kalau masuk di Unplab. Karena mereka itu suka menarik orang masuk ke Advent. Nah, sepupu-sepupu saya, kenapa? Kalau begitu kenapa tetap dimasukkan ke Unplab? Karena sepupu-sepupu saya, saudara-saudara saya yang ke situ berhasil. Mereka jadi orang yang berhasil. Jadi mereka bilang, pendidikan kamu terima, tapi ajaran agamanya kamu jangan terima. Karena mereka aneh sekali. Sudah beribadahnya hari Sabtu, itu saya masih bisa terima ya. Sudah tidak makan babi, udang. Serius mah? Iya, bahkan mereka tidak ada yang namanya Paskah, tidak ada. Wah ini salah, ini aku seperti itu kan meresponnya. Jadi ketika saya sudah ada perasaan tertarik ini kepada Advent, saya bergumul sekali saudara. Dan itu saya gumuli lama, hampir 3 tahun. Bayangkan 3 tahun saya hanya pendam itu sendiri. Dan ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam pikiran hati saya, ketika hari Sabat ada yang berkomentar tentang apa, saya selalu bilang, enggak kok, buktinya begini. Saya berusaha untuk apa ya, cari pelarian kalau ini sebenarnya nggak betul gitu. Sampai satu saat, waktu itu ada week of prayer, itu kan pagi dengan malam ya, sebelum kami kuliah dan selesai kami kuliah. Itu semester 7, itu dari hari kedua week of prayer sampai dengan hari Jumat panggilan, setiap pagi dan malam saya menangis karena saya rasa, aduh, saya nggak bisa lagi mengelak sudah ini, maksudnya. Jadi selama ini kompromi yang ada di dalam hati saya itu nggak sudah benar ini maksudnya. Jadi makanya saya menangis karena seperti apa ya, seperti saya dihancurkan lah semua pertahanan benteng saya untuk menolak akan kebenaran itu. Dan dengan pertolongan Tuhan, puji Tuhan, 3 bulan sebelum saya tamat, saya dibaptiskan di Unplab. Walaupun tantangannya juga besar, menghadapi itu setelah orang tua tahu, saudara-saudara, wah, itu ceritanya panjang lagi, bisa 2 jam kita di sini. Jadi tantangannya besar sekali, mulai dari tidak diakui sebagai anak, itu sakitnya minta ampun ya. Jadi tidak diakui sebagai anak, terus benar-benar putus kontak, terus saya tidak bisa melanjutkan. Waktu itu kan saya lagi berpacaran dan sudah ke arah menikah waktu itu. Jadi tidak bisa saya menikah kalau saya tidak balik lagi ke agama saya yang sebelumnya. Jadi itu mereka mengancam seperti itu. Dan ya puji Tuhan, di waktu yang tepat
walaupun kita melalui tantangan 9 tahun berpacaran, tapi akhirnya Tuhan menangkan pada waktu yang sangat tepat, dan orang tua saya juga sekarang sudah baik-baik saja ya. Saudara-saudara, oke, yang mau saya saksikan di sini adalah tentang hari Sabat adalah ketika saya diuji, bahkan ketika saya berkuliah, saya melanjutkan kuliah di Jogja waktu itu. Di Jogja itu saya tidak pernah ada apa-apa hari Sabat, kan nggak pernah ada seumur hidup saya ya, karena saya ini masih bayi banget dalam kebenaran Tuhan. Dan setelah saya di Jogja, di situ saya mendapatkan tantangan pergumulan pada hari Sabat. Itu seperti rasa-rasanya tidak ada jalan keluar. Dan saat itu juga saya malu, karena kalau saya tidak tamat, orang tua saya mau bilang apa? Ini Tuhan yang kamu sembah, kamu nggak tamat, gitu kan? Dan dari situ saya hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong dengar. Dan saudara tahu, ini luar biasa ini. Itulah yang sebenarnya saya tamat dari sana. Saya bilang ke suami saya tamat sebenarnya saya menamatkan Sabat, bukan gelar dan lain sebagainya. Karena di situ saya benar-benar diuji pontang-panting, dan sampai di satu titik sudah babak belur seperti itu. Karena dari trimester ke trimester seperti tidak ada jalan keluar. Pasti akan ada satu mata kuliah hari Sabat, tapi ada jalan keluar lagi. Trimester 2 ada jalan keluar lagi. Trimester ketiga sudah nggak ada jalan keluar, karena trimester ketiga itu 100% itu ada satu mata kuliah cuma bisa pada hari Sabat, dan dosen pengampu atau dosen yang memberikan itu datang dari Jakarta 2 minggu sekali dia datang. Jadi udah nggak ada harapan lagi. Kalau yang semester berikutnya masih ada di Jogja, jadi saya bisa bikin tugas, saya kejar-kejar ke rumah dia, saya macam-macam lah. Dan ini sudah nggak ada harapan. Tetapi ketika saya sudah hilang harapan, berdoa di Jogja itu saya rajin sekali puasa. Karena sudah benar-benar masalah terus, kayaknya datang dari orang tua, datang dari pembelajaran hari Sabat, dan akhirnya membuat saya secara pribadi, saya kayaknya kalau tidak berhasil dengan doa saya harus berpuasa. Dan sepertinya begitu terus ya, kenapa Tuhan memberikan kita masalah supaya kita lebih datang lebih dekat dengan Tuhan. Dan itu yang terjadi, saudara, mujizat terjadi di trimester terakhir itu. Saya semester sekarang saya tidak bisa mengambil karena hari Sabat. Saya juga mempunyai banyak kesulitan yang sama. Di situ kita saling mendoakan. Jadi kita mendapatkan kekuatan rohani dari teman-teman juga. Dan saudara tahu, saya sudah menghadap ke paling atas dan lain-lain, tidak ada sama sekali. Tapi mereka selalu katakan, Jilly, sepertilah Daniel, seperti mereka yang ada di Gua Singa. Kalaupun tidak dijawab, pasti Tuhan akan terus sertai dan lain-lain. Dan itu yang memberikan saya kekuatan. Saudara pendek cerita, ketika saya menghadap ke akademisi untuk terakhir kalinya, di situ ada harapan. Jadi ada tukang absenter. Sebelumnya dia bilang, Mbak Jilly kok nggak bisa, kok Mbak Jilly hari Sabat sih, hari Sabtu sih nggak kayak yang lain hari Minggu. Nah saya ceritakan lah, oh iya Sabat begini-begini. Ada kali kami bercerita 1,5 jam. Nah, waktu jadwal keluar di trimester berikutnya, saya bercerita, dia panggil saya, absenter loh dia, cuma kasih absen di kelas-kelas. Dia bilang, Mbak Jilly harus lihat jadwal ini. Iya, sebelum jadwalnya keluar, please Bapak, saya mau ketemu lagi terakhir kali dengan ketua programnya. Tapi sudah keluar, Mbak Jilly. Aduh, saya hilang harapan gitu. Terus dia bilang, dia kasih, ini jadwalnya udah keluar, silahkan diambil. Saya dengan waktu itu dengan pacar saya, aku sudah mau menangis karena kayaknya ini terakhir kali usaha yang bisa kulakukan. Tapi akhirnya yang terjadi adalah ketika saya buka, di situ dipindah di hari Rabu. Nah, dipindah di hari Rabu, sudah tahu karena apa? Karena Bapak absenter ini. Bayangkan, ketua program, sekretariat, ketua akademisi, semua saya sudah pergi. Dan ketika mereka memutuskan, tetap saya tidak bisa. Tapi cuma karena Bapak absenter ini yang bersuara di meeting terakhir mereka, akhirnya suara dia yang kecil ini didengar dan dipindah, dicari dosen yang dari kampus saya yang di Jogja untuk gantiin
dosen Jakarta ini. Makanya teman-teman saya bilang, oh gara-gara Jelly nih, si Pak Untung dipecat nih, gitu, dibuat ke hari Rabu. Tapi saudara yang mau saya saksikan adalah, kita tidak tahu bukan Tuhan punya cara. Bayangkan sih, cuman orang kecil loh, nggak ada di skenario otak saya itu. Tapi ternyata tiba-tiba Tuhan menjawab itu semua. Dan saudara, itu membuktikan kepada kita semua bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Dia adalah pencipta hari Sabat. Jadi dia seakan Allah mengatakan kepada saya secara pribadi adalah, sekarang apa yang kamu ragukan? Apa yang kamu ragukan? Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia sudah bikin hari Sabat itu, dan ketika saya menjadi ragu dengan segala jalan keluar yang saya pikirkan sendiri, tiba-tiba Tuhan datang dengan caranya yang saya tidak pernah pikirkan, dan semua itu indah. Dan dia menunjukkan siapa dia, yaitu Tuhan atas hari Sabat. Next slide. Nah, mengapa Sabat itu sebagai tanda pengharapan, saudara? Dikatakan, Bapa kita di surga ingin memelihara di antara manusia suatu pengetahuan akan Dia oleh pemeliharaan hari Sabat. Ia menghendaki agar hari Sabat itu dapat menuntun pikiran kita kepadanya sebagai Allah yang hidup dan benar, dan agar oleh mengenal Dia kita mempunyai hidup dan damai. Jadi kenapa Sabat itu sebagai tanda pengharapan? Karena Tuhan mau kita bersekutu dengan benar-benar bersekutu mengenal Dia pada hari Sabat itu. Boleh sih kita sama teman-teman kita, grup-grup kita di hari Sabat nanti saya bertemu dengan ini. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita hari Sabat itu mengenal Dia sebagai pencipta kita. Dan ketika hari Sabat itu kita nikmati, bayangkan 6 hari loh kita dihirup pikuk, di kemacetan, di pekerjaan deadline. Hari Sabat kita bisa istirahatkan pikiran kita, luar biasa bukan? Kita beribadah kepada Tuhan, dan di situ ada damai yang dunia tidak tawarkan. Hanya Tuhanlah yang bisa menawarkan kedamaian yang sejati. Next slide. Oke saudara, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dari tadi bicara hari Sabat itu hari keberapa sih? Mungkin ada yang tidak tahu ya. Nah, hari Sabat itu adalah hari yang ke-7. Kita bisa lihat ada beberapa bukti di dalam Alkitab. Dan kenapa Tuhan berkata ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat? Ini kan 10 hukum diberikan ketika mereka lagi berada di mereka turun, Tuhan kasih kepada Musa. Dan kenapa ingatlah? Ini kalau orang Anton sudah jago-jago semua, siapa saya ini ya, banyak bawa pendeta di sini. Kenapa ingatlah? Gitu. Iya, betul sekali. Karena waktu bangsa Israel ini di Mesir, mereka sudah tidak menunjukkan Sabat itu sebagaimana mestinya. Jadi Tuhan memberikan hukum keempat itu supaya mereka ingat kembali. Dan luar biasanya, tadi kita sudah baca ya di Keluaran, bukan cuma sama mereka kan, tapi turun temurun. Jadi bukan stop sampai di sana, tetapi turun temurun pada kita juga. Mungkin next time. Bangsa Israel, mereka aja bisa lupa. Mereka aja bisa dikabulkan sama oknum yang tadi sering PHP-in kita. Iya kan? Padahal mereka tuh merasakan bagaimana tiang awan, tiang api, tapi mereka bisa lupa dengan tuntunan Tuhan. Apalagi kita yang sudah hidup sekarang, ya gampang sekali akan dikabulkan. Nah makanya dikatakan di sini adalah apa katanya? Ia mengetahui bahwa di tengah banyak sekali kesukaran dan kebingungan manusia, dia mengetahui bahwa di tengah banyak sekali kesukaran dan kebingungan, manusia akan tergoda memaafkan dirinya
dari memenuhi tuntutan hukum sepenuhnya, atau akan melupakan betapa sucinya dan pentingnya hari Sabat itu. Gitu. Jadi Tuhan tahu bangsa Israel pun yang dia sudah sertai dengan tiang awan dan tiang api bisa lupa, apalagi kita. Jadi makanya dia memberikan kepada kita hukum itu supaya kita sekarang dapat diingatkan, tidak tergoda untuk memaafkan diri kita dari penyucian Sabat yang salah, sama seperti bangsa Israel yang dulu. Next slide. Oke, di sini Yesus memelihara hari Sabat. Bagi yang bertanya-tanya, tamu-tamu yang mungkin bertanya-tanya, Yesus itu memelihara hari Sabat. Kita bisa melihat di dalam Lukas 4 ayat 16. Di sini ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, kita bisa melihat Yesus itu datang ke Nazaret, ke tempat dia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat dia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Nah, yang baru tahu hari Sabat itu Tuhan kira-kira menguduskan, ya Tuhan kuduskan hari Sabat. Dia adalah teladan kita dan dia menguduskan hari Sabat. Dan kepada kita yang sudah mengetahui hari Sabat itu sebagai hari kudus Tuhan, ada hal juga yang bisa kita ambil dari ayat ini, yaitu apa? Dia masuk ke rumah ibadat dan dia hendak berdiri membaca dari Alkitab. Jadi hari Sabat itu harus juga kita lebih banyak berinteraksi dengan Tuhan. Harus tahu Tuhan, harus harus erat dekat kita dengan Tuhan hari Sabat supaya kita mendapatkan kedamaian. Dan kita harus satu pelajaran bagi kita harus rajin-rajin membaca Alkitab setiap hari, terutama ketika hari Sabat. Jadi makanya di ayat-ayat tentang hari Sabat, jauhkan pembicaraan omong kosong dan lain sebagainya. Dia mau kita terfokus sama dia yang adalah pencipta, Tuhan atas hari Sabat itu sendiri. Dan bukan hanya Tuhan Yesus saja, Paulus juga merupakan seorang pemelihara hari Sabat. Kita bisa baca di dalam Alkitab. Yesus bahkan bernubuat bahwa hari Sabat akan dipelihara setelah kematiannya. Bayangkan, akan ada terus hari Sabat itu, dan akan jadi hari istirahat bagi umat Tuhan di bumi yang telah dijadikan baru. Kita bisa baca juga. Jadi memang itu hari Sabat itu adalah Tuhan melakukan untuk dia kuduskan, sebagaimana juga dia menguduskan kita semua. Saudara, next slide. Oke. Kita belajar tentang tanda pengharapan, bukan? Ada di dalam buku Nasihat Bagi Sidang, pasal yang ke-37, paragraf ketiga mengatakan bahwa Sabat itu harus menjadi suatu tanda yang sekarang ini membedakan Allah, umat Allah, ketika mereka keluar dari dunia untuk masuk ke dalam perhentian di surga. Sabat itu merupakan suatu tanda hubungan Allah dan umatnya. Dan Sabat itu merupakan suatu tanda bahwa kita menghormati hukum Allah. Dan Sabat itu membedakan antara rakyatnya yang setia dan para pelanggar hukum. Ingat, sekali lagi, jangan mudah di PHP-in sama si jahat. Kita pun yang menguduskan, yang sudah tahu hari Sabat itu hari Tuhan. Jangan pernah kita melakukan hal-hal yang kita sudah tahu tidak baik, tidak benar, dan kita melakukannya. Kita harus tahu membedakan itu. Karena ketika kita menguduskan Sabat terus mulai ada bisikan-bisikan dorongan hati dari si jahat yang kita tidak tahu itu tipu muslihat atau bukan, kita akan tergoda oleh si palsu itu. Jadi, next slide. Jadi Sabat itu, Sabat sebagai suatu tanda antara mereka dan Allah, menunjukkan bahwa ialah Allah yang menyucikan mereka, akan menyatakan prinsip-prinsip pemerintahannya. Nah, orang yang menyucikan Sabat itu Sabat, oh iya, hari Sabat aja saya, kalau untuk kita yang sudah tahu Sabat ya, hari Sabat saja kita hidup suci.
hari Sabat saja kita baik, kita baca firman Tuhan, ternyata tidak. Karena apa? Sabat itu sebagai suatu tanda antara mereka dan Allah, yang menunjukkan bahwa ialah Allah yang menyucikan mereka, yang akan menyatakan prinsip-prinsip pemerintahannya. Jadi bukan cuma satu hari, tapi setiap hari. Nah, mereka akan mempraktikkan hukum-hukum kerajaannya setiap hari. Kalau kita menjadi penyuci Sabat yang benar, jadi bukan cuma hari Sabat, tetapi katanya setiap hari. Terus mereka akan berdoa setiap hari agar penyucian Sabat itu dapat mereka adakan. Jadi kalau cuma mencucikan hari Sabat dan kebiasaan kita masih terbawa dari 6 hari ke 7 hari, itu karena setiap hari tabiat kita itu seperti itu. Tapi biarlah Sabat ini menjadi kesukaan dari tabiat, dari kebiasaan kita pada hari pertama sampai hari yang ke-6. Dan setiap hari mereka selamanya bersahabat dengan Kristus dan akan menunjukkan teladan kesempurnaan tabiatnya. Setiap hari terang mereka akan bersinar kepada orang lain dalam perbuatan mereka yang baik. Jadi bukan cuma pada hari Sabat. Orang yang melakukan hukum keempat itu, dia setiap hari akan terhubung dengan Tuhan. Dia akan mempraktekkan hukum-hukum Tuhan, sehingga hari Sabat akan menjadi hari kesukaan dan kenikmatan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, next slide. Ini adalah slide yang terakhir. Penguasa hari Sabat, yaitu Yesus Kristus, mengajak kita untuk mengikuti teladannya. Dia memanggil kita untuk mengalami hari Sabat sebagai suatu kesenangan dan pesta. Di mana hari Sabat ini yang luar biasanya adalah sebuah rasa awal yang nyata di surga. Karena setiap hari ketika kita setia dan kita ada bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga, kita akan melakukan setiap hari seperti hari Sabat, hanya memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita. Semoga kita semua bisa terberkati. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan, untuk hukum Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini ya Tuhan, pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk penguasa Sabat, yaitu Yesus Kristus yang sudah menyatakan hukum ini untuk kami semua. Bantu kami ya Tuhan untuk percaya, bantu kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, terutama dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang yang mungkin belum mengenal akan kebenaran Tuhan. Kami dapat memberitahukan juga kepada mereka tentang satu kabar sukacita, yaitu tanda pengharapan, yaitu hari Sabat kudus Tuhan. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan sudah memakai kami semua melalui Roh Kudus Tuhan. Kami dimampukan untuk mengerti, dan biarlah dengan pertolongan Tuhan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, yang dapat mempraktekkan kehidupan kami, terutama ketika kami bersahabat dengan Tuhan. Biarlah kami dapat terus meninggikan Tuhan di atas segalanya. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk kuasa-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, terutama juga ya Tuhan ketika kami akan pulang ke rumah kami masing-masing pada malam hari ini setelah selesai KKR ini. Tuhan yang menuntut, dan Tuhan yang tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang apa-apa. Begitu juga dengan pertolongan dan kehendak Tuhan. Biarlah besok hari kami dapat kembali untuk mengikuti KKR BWR. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau berikan ke dalam kehidupan kami. Sekali lagi ya Tuhan, pilih hati kami yang tidak berkenan Kau ampuni, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.